Shalom, selamat pagi untuk ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kembali. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk masuk di dalam perenungan singkat yang sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, yang diambil dari kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-32 sampai 34. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-34 untuk kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Shalom kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali di dalam hidup kita tahu ada bahaya di depan mata. Reaksi alami kita adalah berbalik arah atau melarikan diri. Bahkan untuk hitungan raja atau panglima yang paling hebat saja, tidak ada orang yang mampu menghadapi kematian di depan mata. Setiap daripada kita pasti memiliki rasa takut. Namun di dalam Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34 ini kita melihat pemandangan yang sangat kontras daripada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, ayat ini mencatat bahwa perjalanan Yesus menuju Yerusalem di kitab Markus mencatat sebuah detail yang menarik. Dikatakan pada ayatnya yang ke-32 bahwa Yesus berjalan di depan mereka. Yesus tidak berjalan di tengah karena merasa aman atau di belakang karena ia takut. Ia memimpin di depan. Justru ketika ia tahu persis apa yang menantinya di ujung jalan itu, Yesus menjelaskan bahwa secara detail kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan dan dijatuhi hukuman mati, ia akan diolok-olok, diludahi dan disesah, dan akhirnya ia akan dibunuh. Ibu bapak saudara-saudari, Yesus sedang tidak terjebak di dalam nasib buruk. Ia sedang melangkah masuk ke dalam ketaatan yang sengaja. Ia tahu rasa sakitnya diludahi, ia tahu perihnya cambukan, namun ia tidak memperlambat langkahnya. Mengapa? Karena kasihnya kepada kita jauh lebih besar daripada ketakutannya akan penderitaan tersebut. Jauh lebih besar daripada ketakutannya yang telah menanti di ujung jalan tersebut. Ketegasan Yesus menunjukkan bahwa keselamatan kita bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah keputusan. Ia memilih untuk menderita supaya kita bebas. Ia memilih mati untuk kita supaya kita memperoleh hidup yang baru. Pada kitab Markus pasal 10 ini kabar baiknya tidak berhenti pada kematian. Ayat 34 ditutup dengan kalimat kemenangan. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Hari ini ibu bapak, jika Anda sedang menghadapi Yerusalem dalam hidup Anda, mungkin ini tantangan berat, pengorbanan atau ketakutan. Tetapi ingatlah bahwa Yesus telah berjalan di depan kita. Ia tidak berjalan di tengah kita. Ia tidak berjalan di belakang kita. Ia berjalan di depan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita menghadapi penderitaan sendirian, karena ia sendiri telah menaklukkannya. Mari kita meneladani keberanian Kristus. Tetap melangkah di dalam ketaatan, karena setelah penderitaan selalu ada kebangkitan yang menanti. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berjalan di depan kami menuju Yerusalem, menanggung penghinaan dan penderitaan demi keselamatan kami. Ajarilah kami untuk memiliki keberanian yang sama di dalam memikul salib kami di dalam setiap harinya. Selalu percaya bahwa di balik setiap pengorbanan ada kebangkitan dan kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Pada hari ini Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami. Kami membawa saudara-saudara kami yang berada di kawasan Resort Buntok ini, yang sedang bersuka cita merayakan pertambahan usia. Terima kasih atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun yang lalu. Kiranya di usia yang baru ini Engkau curahkan kesehatan yang prima, sukacita yang melimpah, dan iman yang semakin bertumbuh.
Biarlah hidup mereka menjadi terang dan berkat bagi sesama, serta semakin setia berjalan di dalam jalur ketaatan-Mu. Kami juga berdoa bagi pasangan-pasangan di tengah jemaat kami di Resort Buntok ini yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkaulah pengikat kasih yang sempurna. Kiranya Engkau telah memberkati rumah tangga mereka dengan kesabaran, kesetiaan, dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Biarlah setiap tantangan yang mereka hadapi justru memperkuat komitmen mereka. Dan biarlah kasih Kristus senantiasa menjadi dasar utama di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai seluruh jemaat kami di sepanjang minggu ini. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.